Siang Bu Santri. Apa kabarnya nih Pak? Sehat Bu. Hari ini rencananya Pak Dir akan melakukan coaching sama salah satu rekan Bapak ya? Iya benar Bu. Ya, pukul berapa akan dilaksanakan Pak? Kami sudah merencanakan jam 9 gitu loh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjadi observer pada proses coaching Pak. Baik. Untuk itu saya akan menjelaskan di rubrik penilaian saat melakukan observasi Pak. Siap? Siap. Oke. Poin-poin yang akan jelaskan yang pertama, apakah coaching Bapak lakukan nanti sesuai dengan algoritma kita? Seperti kita ketahui bahwa algoritma kita itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Paham ya Pak ya? Paham Bu. Oke. Untuk selanjutnya perlu saya amati itu apakah coaching Bapak menerapkan prinsip-prinsip coaching. Pak masih ingat prinsip coaching kita? Masih Bu. Apa aja itu seperti kemitraan ya Pak Iya ya? Bu. Mengenai potensi coaching serta memaksimalkan potensi coaching ya Pak ya. Iya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian juga terhadap proses coaching Bapak apakah menerapkan kompetensi di coaching. Iya. Yaitu seperti kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan menolak, dan mendengarkan alasan. Iya. Oke, saat melakukan coaching itu Bapak bisa merangkum permasalahan di hadapan coaching, juga memberikan apresiasi pada coaching. Apakah Bapak paham? Paham. Oke, baiklah selanjutnya akan bertanya tentang kompetensi yang ingin saya yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi dalam melakukan praktik coaching nanti rencananya saya akan memilih kompetensi mengembangkan potensi kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi kompetensi apa nih Pak ya? Untuk spesifiknya saya ingin dievaluasi itu tentang bagian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, berarti saya observasi lebih spesifik ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Benar sekali Bu. Untuk itu indikator pencapaian pengembangan yang ingin Bapak inginkan saat coaching nanti apa ya? Indikator pencapaian gimana Pak ya? Indikatornya saya rencana ingin lebih fokus ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Saya harap nanti coaching nanti berjalan dengan lancar. Sudah paham ya Pak ya? Paham Bu. Penilaian Pak ya? Siap Bu. Selamat melakukan coaching ya. Iya Bu. Kayak mana Bu Iki ada masalah? Tadi kan ada Bu Iki WA katanya tanya saya ada waktu atau tidak gitu kan? Kira-kira ada apa ini Bu? Begini Pak, tadi makanya saya WA Bapak ya kan. Iya. Karena saya bingung nih Pak. Kenapa untuk kegiatan persiapan 17 Agustus Pak, di mana saya ini kan masih ikut program pendidikan CGP nih Pak. Jadi saya bingung untuk membuat waktunya, membagi waktunya untuk membuat latihan anak dalam perlombaan, belum lagi saya menyiapkan tugas pendidikan guru penggerak lagi Pak. Jadi saya itu yang bingung Pak. Jadi Ibu merasa bingung gitu. Terus yang buat Ibu bingung itu apa? Apanya? Dalam konteks gimana yang buat Ibu bingung? Yang bingungnya begini Pak, saat saya mau melaksanakan tugas, belum lagi sinyal, belum lagi nanti kegiatan anak-anak di sekolah, saya bingung gitu Pak. Bagaimana caranya gitu kan Pak, biar saya terlaksanakan dengan baik perlombaan tadi saya bisa buat, kerjaan pun beres, itu sih Pak. Oh, jadi di sini yang saya bisa tangkap, Ibu bingung gitu dalam konotasi bingung cara bagi waktu gitu Bu ya. Iya, Mana waktu untuk mempersiapkan kegiatan 17 Agustus, mana waktu dalam Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, bukan begitu Bu ya? Ya, begitulah Pak. Jadi menurut Ibu apa sih? Apa Ibu sudah menyiapkan apa gitu untuk menanggulangi persoalan tersebut? Yang sudah Ibu siapkan gitu loh. Rencana Ibu gimana? Gini Pak, jadi Pak, rencana saya sih saya akan membagi waktu dengan apa ya Pak, dengan catatan-catatan yang saya tulis di buku catatan saya gitu Pak. Nah, jadi misalnya saya ini buat latihan anak-anak pada saat jam pulang sekolah. Nah, kemudian nanti saya usahakan ngerjakan tugas tadi ya mau tak mau ya saya buat di malam hari untuk pendidikan CGP. Jadi saya tuh harus bisa mensinkronkan kegiatan saya Pak.
Begitu sih Pak, menurut saya sih. Berarti ini lebih ke bagaimana Ibu memanage Bu ya, Hmm. tentang bagaimana Ibu memanage pembagian yang Ibu lakukan, di mana yang harus diprioritaskan, mana kegiatan yang harus didulukan, yang memang kedua-duanya atau kegiatan yang mau Ibu lakukan itu semuanya penting dilakukan gitu kan Bu. Jadi kalau harusnya Ibu lebih bisa memanage lebih baik gitu lah Bu kalau menurut saya. Hmm. Jadi kira-kira ini dari langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan itu, kapan lah itu? Bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan hal tersebut? Karena berhubung 17 Agustus bentar lagi ya Pak. Iya, ini di Kemungkinan nanti saya lakukan minggu-minggu ini Pak. ya, minggu ini. Saya lakukan, saya laksanakan Pak, agar itu biar terlaksana dengan baik. Menurut saya seperti itu Pak. Minggu inilah saya jalankan. Oke, kalau misalnya memang sudah mau Ibu laksanakan, sudah Ibu rencanakan itu baik. Mungkin itu saya dukung dan nanti saya tunggu Bu, kapan mau Ibu buat, nanti kabarin saya gitu. Kabarin saya kapan Ibu melakukannya gitu. Baik. Bisa Bu ya? Bisa Pak, bisa. Jadi dari percakapan kita ini, apalah perasaan Ibu sekarang gitu dengan yang Ibu sudah ceritakan sama saya? Perasaan saya nih Pak, jauh lebih enak lagi ya Pak. Ternyata saya bercerita dengan Bapak, saya mengetahui langkah saya selanjutnya. Karena sebelumnya saya masih bingung gitu Pak, apakah berjalan dengan baik atau tidaknya. Jadi setelah bercerita sama Bapak, saya sudah agak enak. Baiklah seperti itu Bu. Jadi bisa saya tunggu itu Bu. Kapan Ibu mau melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan, saya tunggu, tolong kabarin saya. Dan saya juga nggak akan keberatan jika Ibu ajak kita diskusi bareng lagi. Oke, terima kasih ya Pak Dian telah mendengarkan permasalahan saya ini yang sehingga buat saya bingung. Sekarang sudah tidak bingung. Semoga Pak Dian nanti masih menerima Masih. atas keluhan saya ini. Ya. Terima kasih Pak Ya Dian. sama-sama Bu. Iya Bu Landri. Setelah pengamatan saya tadi, saya lihat proses coaching Bapak berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi gimana perasaannya Pak? Saya merasa senang gitu Bu. Kayaknya perasaan saya sudah lega dengan plong. Dan kompetensi yang saya harapkan kayaknya sepertinya sudah tercapai Bu. Ya, alhamdulillah baiklah kalau gitu Pak. Jadi merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan terhadap coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Setelah melaksanakan praktik coaching tadi kan Bu, saya merasa bahwasanya itu saya sudah mampu fokus terhadap coaching Bu, yaitu dengan mendengarkan aktif dan saya bisa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta Bu. Oh baiklah Pak. Jadi tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan sudah tercapai Pak ya? Menurut saya sudah Bu. Iya. Jadi kalau seperti itu, izinkan saya Pak ya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya baik Bu. Berdasarkan observasi yang saya lakukan tadi, bahwa Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur atau melaksanakannya sesuai dengan alur kita. Yang pertama, Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, sudah mengidentifikasi permasalahan coachingnya, selanjutnya sudah memancing coaching untuk melakukan rencana aksi yang akan dilakukan dan berkomitmen tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dia lakukan. Iya Bu. Oke. Setelah itu Bapak juga sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak sudah fokus terhadap coachingnya. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, di mana Bapak sudah mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pada saat terobservasi tadi, ya kompetensi yang Bapak harapkan saya lihat sudah tercapai ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi menurut saya sudah sangat baik apa yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga mampu mencapai sesuai dengan harapan yang ingin Bapak sampaikan saat terobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah sangat tercapai Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu semua atas umpan balik yang Ibu berikan. Iya, sama-sama Pak. Jadi dari hasil coaching yang baru saya lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang Bapak kembangkan nantinya? Jadi rencananya Bu, kedepannya saya nanti akan terus melakukan
latihan-latihan lebih insentif lah Bu, lebih sering lagi melakukan praktek coaching dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya saya dapat melakukan praktik coaching ke depannya itu bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya Bu. Oh, baiklah Pak, saya harap kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tersebut berjalan sesuai harapan, sehingga Bapak mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi baru yang akan Bapak praktekkan nanti pada coaching ya Pak ya. Ya Bu, saya akan berusaha untuk terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi Bu. Nah, amin. Kira-kira dari percakapan kita ini ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Menurut saya untuk kegiatan hari sudah cukup Bu. Iya, kalau itu terima kasih ya Pak, senang bekerja sama dengan Bapak ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Santri. Terima kasih ya Pak ya. Siang ini katanya Bu Santri akan mengadakan coaching dengan teman kita ya. Iya Pak, saya akan coaching kira-kira nanti siang pukul 11. Oke, jadi baik Bu Santri. Di sini saya ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya Bu. Baik Pak. Jadi dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan teman. Saya ingin melihat apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu. Siap Pak. Oke. Baik Bu, sebelum Ibu mulai proses coaching, kira-kira ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti. Saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oke. Nah, jadi begini Bu, poin-poin yang akan saya amati saat melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan dengan coachnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama bahwasanya alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, juga tanggung jawab ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, Ibu tahu kan prinsip coaching kan? Yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, dan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Oke, jadi selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa Bu ya. Iya Pak. Oke, kemudian Ibu juga bisa merangkum pertanyaan dan memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaian ini? Iya Pak. Oke, selanjutnya izinkan saya bertanya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Oh, jadi kompetensi dari coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi yang perlu kira-kira Ibu dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, salah satunya Bu ya, udah Ibu pilih. Jadi di sini mana secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi Bu? Ya, saya berharap Bapak bisa mengobservasi ketika saya melakukan coaching untuk memperhatikan diri secara kehadiran penuh, di mana saya memberikan perhatian khusus terhadap coaching saya, berfokus pada coaching yang bukan terhadap masalahnya. Berarti Ibu bakal fokus ke kompetensi mendengarkan masalah Bu ya. Jadi itu yang akan saya observasi ya Bu, dengan mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian kira-kira seperti apa Bu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya harapkan selama proses coaching saya mampu menerapkan alur ceritanya, kompetensi coaching maupun prinsip coaching berjalan lancar, sehingga coaching mampu menemukan solusinya tersendiri, bukan dari saya. Oke, baik. Demikian ya Bu kegiatan praobservasi pada kesempatan kali ini. Kemudian Ibu sudah menjabarkan begitu rinci. Terima kasih ya Bu Santri ya. Selamat siang Bu Nem. Iya, selamat siang Bu Farhan. Apa kabarnya hari ini Bu Nem? Ya, gitulah Bu. Gitu ya gimana nih? Tadi kan soalnya
Saya baru maaf ya Bu Nel, baru baca WA Bu Nel, katanya Bu Nel ingin berbicara pada sesi ini ya Bu Nel. Iya, malam kan udah WA ya sama ibu Iya, ya, iya. mau cerita ini. Curhat sih tentang, kan ini persiapan MPLS nih Bu. Nah saya ditugaskan MPLS tuh mendadak nih. Jadi saya kan ada nyiapin materi, sedangkan ini mempersiapkan materi ajar untuk siswa kelas 11, kelas 12, karena ini kan pembelajaran baru gitu Bu. Jadi saya agak bingung nih, kelabakan saya gitu. Oh, jadi Ibu mau menceritakan sama saya kalau Ibu bingung nih, dapat tugas tambahan yang mendadak. Padahal Ibu lagi nyusun perangkat, tiba-tiba disuruh untuk mengisi MPLS ya Bu ya? Iya, bisa jadi. Jadi tujuan Ibu untuk kita bicara ini apa sih Bu? Ya, supaya ada lah Bu, menguatkan saya untuk melangkah ini, dan ada yang memotivasi saya gitu Bu, supaya iya. saya lebih semangat lah ngerjainnya, karena saya jadi pening sendiri saya. Oh ya, butuh semangat lah jadinya Bu ya. Jadi situasi sekarang kayak mana lah Ibu rasanya? Situasi sekarang ini kayaknya saya kurang waktu untuk mempersiapkan kayaknya Bu. Karena kan saya pengennya gini, waktu mempersiapkan MP, ini kan anak SMP nih baru masuk SMA, Iya. jadi kan mereka tuh bebannya kan beda nih. Jangan nanti kesan pertama mereka masuk SMA kayaknya kok beban nggak enak gitu, nggak ada kesan baiknya. Langsung kesan kayaknya berat kali ini masuk SMA gitu kan Bu. Jadi saya mau pengennya waktu MPLS ini jadi mereka lebih senang gitu Bu. Jadi jadi kan waktu saya jadi pemateri ya mereka harus senang lah, jadi mereka lebih semangat gitu masuk ke SMA gitu Bu. Terus juga di samping itu ya kelas yang saya ajarkan nggak ketinggalan gitu, ada waktu saya untuk materi-materi yang saya sampaikan itu ada gitu, sama mereka siap lah gitu Bu. Jadi Ibu nih situasi ini masih bingung apa yang harus dilakukan. Nah, habis itu Ibu berharap nih supaya MPLS-nya lancar dan juga tidak meninggalkan kelas gitu. Iya gitu. Itu harapan Ibu lah ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu lakukan supaya harapan Ibu tercapai itu? Kira-kira apa? Ya sebenarnya kalau apa Bu, kita sebenarnya harus bisa membagi waktu gitu ya Bu. Kita harus bisa membagi waktu ya. Cuma nah ini dia nih permasalahannya. Saya kan bukan hanya ini aja profesinya Bu, saya juga sebagai orang tua juga kan. Nah anak saya juga baru mau masuk sekolah nih ya, jadi complicated nih masalahnya. Jadi saya sibuk mempersiapkan anak, saya mau mempersiapkan materi MPLS, saya mau mempersiapkan materi ajar. Nah ini kayaknya saya harus benar-benar persiapan waktu ini gitu Bu. Jadi kayaknya cara saya sih saya ada membuat kayak jadwal atau alarm lah Bu di HP saya gitu kan, supaya saya bisa lebih bangun pagi, saya bisa persiapkan rencana gitu. Saya persiapkan pagi-pagi untuk kerjaan rumah, terus siang paginya kerja, pulang sekolah itu udah ada time-nya untuk ngerjain kerjaan MPLS tadi sama si materi ajar tadi gitu Bu. Rencana saya gitu. Jadi yang saya tangkap ini Ibu ingin mengkondisikan waktu. Jadi sebagai orang tua terlaksana tanggung jawabnya, sebagai guru juga maupun sebagai panitia MPLS Ibu ya. Iya benar-benar. Menurut Ibu ada lagi rencana yang akan Ibu lakukan? Iya ini juga karena kan saya juga nggak sendiri nih, ada juga di sekolah, jadi saya mau kolaborasi lah itu Bu sama sejawat supaya bisa bantu juga, supaya nanti juga perangkat ajar yang dikumpulkan ke sekolah tidak saya semua yang ngerjain gitu, bisa bagi-bagi gitu Bu. Jadi itulah pertama, jadi saya harus bisa lah kolaborasi nanti kan. Terus saya juga pengennya adalah dukungan nanti sama kepala sekolah ya, karena saya ada tugas tambahan ya diperpanjang gitu waktunya untuk saya mengumpul waktu. Ini mengumpulkan perangkat tadi, jangan sama kayak yang lain kalau bisa. Ataupun nanti kalau bisa ini nggak usah saya lengkapi sampai setahun, ya 1 semester dulu gitu yang dikumpul, nggak mesti langsung 1 tahun gitu. Ibu berencana lah akan melakukan waktu ya Bu ya, pakai alarm, pokoknya ada jadwal tersusun, habis melakukan kolaborasi, habis itu minta istilahnya komit seperti pengurangan dispensasi ya Bu ya, dispensasi sama kepala sekolah ya Bu ya, tentang pengumpulan perangkat ya Bu. Ya dari hasil itu menurut Ibu nih kapan sih rencana itu akan dilaksanakan? Nah ini kan rencananya sih dalam waktu dekat lah, tapi nggak mungkin lah siang ini kan. Enaknya ngomong sama si rekan tadi itu ya pas santai ya, di malam lah mungkin Bu nih habis
kira-kira habis makan malam nanti saya telepon aja lagi atau di WA kan gitu biar dia yang ngerjain gitu, bagi tugas gitu. Berarti rencananya secepatnya Bu Iya. bisa malam nanti lagi ya. Oke, kira-kira Bu rencana aksi Ibu udah Ibu atur, habis itu kapan pelaksanaan juga. Ibu nih perlu dukungan siapa aja sih Bu, supaya terlaksana nih Bu? Tadi tekan Jawa tadi, Oh, perlu. sama sih kepala sekolah. Ada lagi yang perlu Ibu dukungan dari yang lain Bu? Kayaknya itu aja sih Bu. Ya, pasti juga sih orang suami pasti ya. Oh iya Bu ya. Harus dulu Iya ya, iya supaya betul. jangan nanti kita lagi ngerjain tugas nih suruh pulang nih kerjaan yang lain gitu. Berarti perlu dukungan keluarga ya Bu, Iya, bukan keluarga. bukan cuma Rekan rekan kerja. kerja sama kepala sekolah, tapi keluarga juga ya. Iya. Iya. Jadi menurut Ibu lah gimana perasaan setelah kita ngomong? Ya saya merasa didengarkan lah Bu nih setelah saya seharian pusing kan nggak ada yang apa, sekarang tersalur karena Ibu sudah mendengarkan cerita saya dan saya kayaknya lebih optimis aja nih melakukan rencana-rencana saya gitu. Jadi kesimpulan apa sih yang dapat Ibu ambil dari omongan kita ini sih Bu? Saya lebih apa ya Bu ya, lebih terarah lah ini jadinya, Lebih tahu rencana aksinya lah ya, Iya. step langkah-langkahnya ke depan itu ya. saya lebih terarah untuk melakukan atau manage waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas tadi setelah Ibu cerita sama Ibu. Ya, alhamdulillah lah kalau gitu ya Bu ya. Jadi Bu, saya tunggu nih Bu cerita Bu-nya selanjutnya. Jadi Bu jelaskan ke WA tentang apa yang udah terjadi, rencana aksinya gimana, rencana kakak Bu ya. Oke. Siap Bu Nel? Iya. Oke, Bu Santri, tadi kegiatan praktik coachingnya saya lihat sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Pak, alhamdulillah Pak. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi? Saya merasa awalnya cukup ya Pak. Sekarang alhamdulillah sudah bahagia Pak. Saya rasa saya sudah mampu mengembangkan kompetensi yang ingin saya capai. Nah, sehingga saya mampu berbicara dengan coaching terhadap permasalahan-permasalahan yang dari coaching tersebut. Baik, jadi kira-kira ini Bu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu terapkan tadi pada kompetensi coaching ya Bu ya, Ya Pak. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Menurut saya Pak, saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan secara aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita yang saya laksanakan. Oke, berarti ya Bu ya, jadi tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai ya Bu ya? Nah, saya rasa sudah Pak. Oke, izinkan yang pertama gitu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Boleh Pak. Berdasarkan pengamatan saya tadi Bu, pada saat Ibu melakukan praktik coaching, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta yang Ibu lakukan. Iya Pak. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Kemudian Ibu sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Ya Bu ya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching Bu. Iya Pak. Di mana tadi saya melihat Ibu fokus dengan coachingnya. Iya. Jadi Ibu bukan fokus dengan permasalahannya, tapi Ibu lebih fokus ke coachingnya. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, adalah fokus kompetensi yang ingin observasi yang Ibu lakukan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Menurut saya Bu, sudah sangat baik kegiatan yang Ibu lakukan tadi. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu ya. Dan juga tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Iya Pak, terima kasih atas umpan baliknya Pak. Sama-sama Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Pak, kompetensi yang berencana saya ingin kembangkan yaitu sebenarnya saya harus lebih aktif, lebih banyak lagi latihan ya Pak. Mampu berbicara secara aktif, mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
sehingga bisa lebih leluasa berbicara dengan coaching, lebih berfokus pada coaching, dan menjalin hubungan yang baik dengan Ibu. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Iya Pak. Dan Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik dengan coachingnya Ibu ya. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha melakukan praktek coaching dengan banyak latihan sehingga terbiasa melakukan coaching Pak. Amin. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi? Nah, saya rasa cukup sampai sini aja Pak. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Santri. Ya Pak, terima Terima kasih kasih banyak Bu. Pak. Selamat sore Bu Nelvia. Sore Bu Rifki. Apa kabar hari ini Bu Nelvia? Luar biasa Bu, sehat. Oke. Nah, baik ya Bu, kehadiran saya di sini tujuannya untuk memberikan dukungan kepada Bu Nelvia dengan kompetensi atau nanti terhadap kompetensi coaching ya Bu, yang akan Ibu kembangkan bersama Bu Santri nanti. Iya Bu. Ya maka dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Santri. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching nanti? Ya, saya sudah siap Bu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Santri nanti. Oke, baiklah ya Bu. Selanjutnya Ibu mulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan kepada Ibu dan saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, jadi begini Bu, dalam coaching nanti ada poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching. Yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum ya Bu, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini ialah membentuk kemitraan ya Bu dengan coaching nantinya. Kemudian menggali potensi coaching juga dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya nanti. Iya Bu. Oke. Baik Bu, selanjutnya kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh ya Bu atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya dan bermakna, kemudian juga mendengarkan secara aktif ya Bu. Jadi Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu juga mendengarkan dengan rasa-rasa yang di sini maksudnya itu Bu, Ibu akan memberikan apresiatif kepada Bu Santri nantinya saat coaching. Itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan coaching. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachingnya, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas dengan rubrik penilaian nanti Bu? Saya pada saat ini melaksanakan coaching nantinya juga berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu jelaskan barusan. Oke, baiklah ya Bu Nel. Selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Bu Nel. Iya Bu. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nantinya? Jadi saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua itu tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Oke.
Ya, perlu kira-kira dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi nanti? Untuk yang spesifik yang ingin saya dievaluasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna gitu. Jadi Ibu fokusnya kompetensi coachingnya itu Ibu ingin saya observasi itu mendengarkan aktif ya Bu, Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya? iya benar. Oke. Kemudian seperti apa sih Bu indikator yang Ibu capai nanti dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada saat coaching bersama Bu Santri nanti? Ya pertama ya saya nantinya saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terus saya bebas dari judgement atau menghakimi. Terus asumsi untuk asosiasi. Dan saya yang kedua itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari mendengarkan. Saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka itu dan juga bisa mendengarkan lah apa kesan atau apa yang diceritakan oleh si coach gitu. Oke, baiklah Bu. Demikianlah ya Bu observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci tentang kompetensi yang Ibu capai yang saya ingin observasi selanjutnya. Silakan Ibu melakukan coaching bersama. Ya nantinya setelah observer selesai melakukan coaching kita bertemu lagi ya Bu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Oke, Bu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bu Neng. Iya, gimana keadaannya nih? Alhamdulillah sehat Bu, tapi masih agak bingung-bingung lah nih Bu Neng. Oh iya Bu ya. Iya, tadi malam kan Ibu ada WA saya ya, mau ketemu mau curhat ya Bu ya. Iya Bu. Oke, ya apa sih ceritanya nih yang mau diceritain? Iya sih Bu, saya mau cerita nih Bu, agak bingung saya kan kita sama-sama SMA nih sama berarti ini awal kita kurikulum merdeka di kelas 10 ya Bu ya. Jadi saya biasa nih ngajar matematika di kelas 10 nih Bu. Jadi saya dapat tugas tambahan nih Bu sebagai guru TIK khusus kelas 10. Oke. Karena kan saya nggak pernah nih Bu jadi guru TIK Bu, jadi saya bingung kayak mana nih guru TIK gitu. Oke. Ada tugas tambahan jadi guru TIK. Iya. Jadi menurut Ibu yang Ibu bingungkan itu gimana ya Bu? Saya kan nggak tahu Bu materi TIK kayak mana. Biasanya aja matematika, apa yang harus dilakukan, takutnya salah ngajar kan kasihan siswa. Seharusnya saya memberikan yang terbaik sama siswa kan Bu. Jadi bingung rasanya Bu kayak mana mulainya. Oke, jadi Ibu pengennya mau nanti menyampaikan materi tanpa ada yang salah gitu Bu. Ibu maunya perfect lah gitu ya Bu dalam menyampaikan materi ya Bu ya, nggak ada yang salah-salah ya. Oke. Jadi menurut Ibu dari permasalahan itu kira-kiranya apa sih rencana Ibu untuk dalam tindakan itu? Itulah Bu yang saya bingungkan Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Apalagi saya nggak ngerti, tapi saya udah pikir-pikir saya akan lihat di YouTube nih Bu. Bagaimana materi-materinya itu saya nyari-nyari dan searching juga nih Bu buku-buku yang berkaitan dengan TIK lah Bu baca itu. Memang di sekolah kan Bu nggak ada kan sejak tentang TIK ada yang pertama kali. Jadi setelah saya lihat-lihat bukunya ternyata itu pelajarannya ya berkaitan dengan kita kehidupan sehari-hari loh tentang komputer. Jadi bisa kok saya pelajari itu Bu. Jadi Ibu sudah saya baca-baca lah gambarannya. Iya. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau Ibu cari tahu lagi? Saya udah nyari ini Bu pelatihan tentang TIK. Jadi kan karena kurikulum merdeka biar tahu proyek-proyek yang akan dilakukan. Oke. Kan ya, yang sesuai lah. Jadi Ibu sudah mencari bahan-bahannya, terus Ibu sudah mencari juga ini proyek-proyeknya dan pelatihan-pelatihannya itu. Oke. Jadi rencana Ibu selanjutnya gimana lagi setelah
sudah apa Ibu? Sudah tahu apa saja ini yang mau dicari tahu? Saya mulai untuk nyiapin inilah Bu, materinya Bu supaya menarik, karena itu kan harus praktek menggunakan teknologi, jadi kan kita lebih kreatif lagi Bu. Jadi menggunakan kayak media-media pembelajaran yang menarik, habis ada game-game yang interaktif itu mah bisa. Oke, jadi ini kan Ibu bilang tadi mau mempersiapkan materi di awal tahun ini dengan pelajaran yang baru. Jadi persiapan Ibu untuk materi ini sudah berapa persen? Dari rentang nilai 1 sampai 100, nah Ibu sudah berapa persen mana persiapannya untuk? Udah 50% apa dari pembahasan. Jadi rencana Ibu ini mau ke tahap berapa nih? Saya berencana kok bisa 80% udah siap nih Bu. Oke, Tinggal 80% aksinya aja. tinggal aksinya. Jadi Ibu tadi sudah merencanakan aksi-aksinya, seperti mau ikut pelatihan gitu ya Bu ya. Oke, kapan nih kira-kira mau dilakukan? Pelatihan dimulai nanti Bu pertengahan bulan pertengahan ya, akhir bulan ini Bu. Akhir bulan ini ada pelatihannya. Jadi Bu berniat untuk ikut. Iya, udah saya daftar Bu. Akhir Udah bulan daftar, udah ya. langsung. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi saya harap Ibu juga bisa berkomitmen nih dalam melaksanakannya. Jadi kayak mana nih untuk mengkomitmenkan diri? Iya, saya udah komitmen nih Bu. Mulai dari Nanti kan biasanya kan gini, ada yang sudah daftar rupanya nggak jadi nih ikut pelatihan. Nah, jadi kayak mana nih supaya Ibu betul-betul nih ikut udah pelatihan? saya list sih Bu apa yang harus saya lakukan Bu, dari menyiapkan materi sampai buat udah di kalender sudah saya ada pengingatnya untuk daftar untuk pengingat pelatihannya Bu, jadi nggak ketinggalan. Akhirnya kan nggak bisa ikut. Kalau untuk materi sudah saya persiapkan nih Bu, tinggal nambah-nambahkan yang kurang Bu. Jadi insya Allah dalam minggu ini siap lah Bu. Oke, baiklah. Jadi Ibu sudah siap lah nih ya dengan segala rencana-rencana Ibu ya. Karena udah Jadi mulai aktif ya. Jadi gimana nih tanggapan ini setelah kita berbicara nih diskusi? Agak plong lah Bu ya, sangat plong lah jadi ya. Tadi mesti bingung-bingung kayak mana udah diskusi kan enak bertukar pikiran gitu ya. Plong lah. Agak plong ya. Iya. Oke, jadi udah terbuka lah nih pikirannya Iya ya. Bu, apa yang harus dilakukan lebih semangat, intinya ya percaya Lebih diri lah. termotivasi lah ya Bu ya. Motivasi lah, Bu. Oke. Ya udah kalau gitu saya tunggu nanti kabarnya dari Ibu lagi. Apakah benar nanti pelatihannya sudah dilaksanakan? Kayak mana pelatihannya? Apakah Iya. malah menjadi beban lagi atau gimana ya? Saya sharing-sharing lah Bu apa yang saya Iya. lakukan. Makasih banyak Bu Nel ya. Oke, sama-sama Bu. Selamat sore Bu Natia. Selamat sore Bu Riki. Bagaimana tadi perasaannya Ibu setelah melakukan coaching tadi? Ya, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, saya rasa. Dan juga saya merasa sangat bahagia bisa cerita banyak dengan coaching yang sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan, Bu. Nah, jadi begini Bu, kalau kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada saat kompetensi coaching tadi Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching? Oke, setelah melaksanakan coaching tadi, saya rasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai nilai dengan alur cerita. Oke, ya Bu, ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan itu apa ya Bu? Apakah sudah berjalan? Menurut saya sudah, Bu. Oke, baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Oke. Oke. Nah, berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu dalam percakapan coaching tersebut Ibu laksanakan sudah dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur, yaitu alur cerita ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching. Itu untuk mengarahkan beliau dalam mengidentifikasikan permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya ya Bu. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya nanti. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu tadi. Artinya Ibu ini sudah melakukan kesadaran penuh
atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh bersama Koci tadi, Ibu juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan pada saat kita lakukan pra-observasi tersebut. Yang sebelumnya yang kita lakukan ya Bu, adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi yang tadi saat kita lakukan tadi ya Bu. Oke. Nah, menurut saya sudah baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat lakukan pra-observasi tadi ya Bu. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, sudah berjalan dengan baik. Ya Bu, saya sebenarnya mendengarnya. Terima kasih ya Bu atas usulan balik yang sudah diberikan. Oke, sama-sama Ibu. Nah Bu, dari hasil coaching yang baru saja kita lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik Bu, jadi saya sih berencana nih kedepannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif nanti pada saat melakukan coaching ke depannya. Terus saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Oke, baiklah Bu. Semoga kompetensi yang Ibu laksanakan tadi dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya, di mana Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek bersama coaching. Iya, amin. Nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi. Oke, amin. Semoga berjalan lancar ya Bu. Kira-kira Bu, ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan pada sesi ini? Kalau menurut saya sih sudah cukup Bu untuk hari ini. Oke, kalau begitu sampai bertemu kembali ya Bu Nelvia. Iya. Selamat menjalankan tugas ya Bu. Iya, terima kasih.